warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi, NIM H03203334, perwakilan dari kelompok 3. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Nur Inaya H032031. Yang kedua, Evi Susanti, NIM H03203337. Yang ketiga, Nur Sakina S, NIM H03203347. Dan yang terakhir, Rosmi Dayanti, NIM H03203050. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Yang pertama, dinding sel bakteri. Sel bakteri tersusun atas struktur utama pembentuk sel dan struktur tambahan sel. Salah satu struktur utama pembentuk sel bakteri adalah dinding sel. Berada pada lapisan terluar dari struktur sel bakteri, dinding sel mempunyai fungsi sebagai pelindung isi dari sel bakteri secara keseluruhan dan sebagai pemberi bentuk sel bakteri. Sel bakteri biasanya berbentuk kaku dan tidak elastis. Hal ini disebabkan oleh adanya senyawa peptidoglikan yang merupakan senyawa utama pembentuk sel bakteri. Senyawa peptidoglikan sendiri merupakan senyawa yang bersifat polimer, yaitu terdiri dari banyak unit yang berulang yang terbentuk dari senyawa polisakarida dan polipeptida. Nah, berdasarkan dari perbedaan struktur sel bakteri dan komposisi pembentuk dinding sel bakteri, maka dikenal istilah bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Adapun pengertian dari bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Di sisi lain, bakteri gram positif akan berwarna ungu. Perbedaan keduanya didasarkan pada perbedaan struktur dinding sel yang berbeda dan dapat dinyatakan oleh prosedur pewarnaan gram. Prosedur pewarnaan ditemukan pada tahun 1884 oleh Demar bernama Christian Gram dan merupakan prosedur penting dalam klasifikasi bakteri. Selanjutnya, karakteristik bakteri gram negatif. Yang pertama, peptidoglikan 2-7 nm di antara membran dalam dan luar, serta adanya membran luar 7-8 nm tebalnya yang terdiri dari lipid, protein, dan lipopolisakarida. Yang kedua, bentuk sel bulat, oval, batang, lurus atau melingkar, dan helix atau filamen. Beberapa mempunyai selubung atau kapsul. Yang ketiga, reproduksi, pembelahan biner, kadang-kadang pertunasan. Yang keempat, metabolisme, fototrof, hemoliototrof. Yang kelima, motilitas, motil atau non-motil. Bentuk flagella dapat bervariasi, polar, lopotrichus, dan petritrichus. Yang keenam, anggota tubuh dapat memiliki villi, fimbriae, dan tangkai. Yang terakhir, endospora, tidak dapat membentuk endospora. Adapun pengertian dari bakteri gram positif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Di sisi lain, bakteri gram negatif akan berwarna merah atau merah muda. Perbedaan keduanya didasarkan pada perbedaan struktur dinding sel yang berbeda dan dapat dinyatakan oleh prosedur pewarnaan gram. Prosedur ini ditemukan pada tahun 1884 oleh ilmuwan Demar yang bernama Christian Gram dan merupakan prosedur penting dalam klasifikasi bakteri. Nah, karakteristik bakteri gram positif. Yang pertama, dinding sel.
homogen dan tebal 20-80 nm serta sebagian besar tersusun dari peptidoglikan, polisakarida lain, dan asam terkuat dapat ikut menyusun dinding sel. Yang kedua, bentuk sel bulat, batang, atau filamen. Yang keempat, metabolisme kemoorganoheterotrop. Yang kelima, motilitas kebanyakan non-motil bila motil tipe flagelanya adalah Petritricus. Yang keenam, anggota tubuh tanpa apendase. Yang terakhir, endospora, beberapa membentuk endospora. Adapun perbedaan dari gram positif dan gram negatif, gram positif yang pertama lebih tebal, yang kedua tidak larut, yang ketiga lebih peka, yang keempat eksotoksin, yang kelima warna basah atau lebih dihambat, yang keenam ketahanan terhadap perlakuan fisik atau lebih tahan. Sedangkan gram negatif yang pertama lebih tipis 1-22%, yang kedua larut, yang ketiga kurang peka, yang keempat endotoksin, yang kelima kurang dihambat, dan yang terakhir kurang tahan. Sekian dari penjelasan saya dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.